Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang akan kamu tawarkan saat PDKT dengan wanita. Jadi, gue akan ingatkan sekali lagi bahwa ketika kamu PDKT sama cewek, apa yang kamu tawarkan sama cewek tersebut. Katakanlah seperti ini, kamu itu punya apa agar cewek kamu itu bisa menerima kamu. Apakah kamu punya fisik yang bagus, skill yang bagus, atau harta, atau apa gitu. Dan yang kita bahas di sini itu selain fisik dan juga harta, oke? Karena gue yakin mungkin bagi kalian yang mungkin gak berasal dari keluarga yang bagus, itu kan fisik dan hartanya udah pasti gak ada gitu. Sehingga gue akan kasih tips agar kamu itu tetap bisa dapetin cewek meskipun kamu itu masih dalam kategori kurang sejahtera. Nah, sebelum kita jauh melangkah, gue juga akan nanya gitu, udah sampai mana proses fokusmu untuk mencapai impian kamu? Udah sampai mana perjalanan sukses kamu gitu? Udah sampai mana kamu itu istilahnya mengejar cita-cita kamu? Coba kamu tuliskan di kolom komentar sehingga gue itu tahu gitu loh. Kamu itu meskipun istilahnya belajar PDKT, belajar kenalan sama cewek, tapi kamu tuh juga harus fokus sama diri kamu sendiri. Nah, progresnya itu apa? Coba kamu tulis di kolom komentar. Kalau kamu pengen PDKT sama cewek, kamu itu harus punya value, kamu tuh harus punya kualitas agar cewek ini mau memilih kamu. Karena ketika PDKT, kamu itu berkompetisi dengan orang lain. Banyak cowok-cowok di luar sana mungkin yang lebih hebat, lebih keren daripada kamu. Sehingga kamu itu harus unik. Sehingga kamu itu harus punya karakter yang kuat gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan memiliki skill. Skill ini macam-macam. Skill ini sesuai dengan potensi kamu. Misalkan kamu kuliah di jurusan ekonomi atau bisnis, ya kamu bisa jadi usaha atau pengusaha gitu, buka bisnis gitu. Itu juga skill. Kalau kamu pinter dalam bermusik, main gitar, main drum, itu juga skill. Kalau kamu bisa gambar atau anak arsitek, itu juga skill bro. Jadi apapun latar belakang kamu, apapun sekolah kamu, apapun jurusanmu, itu gak jadi masalah. Yang penting kamu itu harus punya skill. Wujudnya bisa berupa keterampilan, baik kamu memproduksi sesuatu atau memberikan jasa tertentu. Intinya, kalau kamu nggak punya skill, ya kamu bukan pria sejati, sesimpel itu. Karena skill ini adalah sesuatu hal yang direspek sama semua orang. Ketika kamu punya skill yang di atas rata-rata, nggak cuman cewek, orang lain pun akan menghargai kamu. Nah, yang kedua adalah ketika kamu PDKT, seharusnya kamu itu menunjukkan kelebihan kamu, karya kamu, dan juga prestasi kamu. Nah, sekarang gue tanya, kamu punya kelebihan apa? Kamu punya karya apa? Kamu punya prestasi apa gitu? Sehingga ketika kamu PDKT, ya kamu bisa spill dikit-dikit gitu, ngasih tahu dikit-dikit atau kode-kode bahwa kamu itu punya kelebihan tertentu gitu. Jadi nggak cuman flexing harta orang tua doang, tapi kamu itu harus flexing diri kamu sendiri. Kamu punya karakter yang seperti apa? Kelebihan kamu apa, kamu pernah bikin karya apa, kamu punya prestasi apa, itu yang seharusnya kamu tonjolkan ketika PDKT. Di samping topik-topik yang menarik ya. Nah, kalau misalkan kamu itu punya banyak kelebihan, punya banyak prestasi gitu, terus kehidupan kamu juga asik, menyenangkan, otomatis ketika PDKT, cewek pasti akan memilih kamu. Kenapa? Ya karena kamu punya value yang banyak, kamu punya kualitas yang banyak. Istilahnya kamu itu lebih unggul daripada cowok-cowok lain. Nah, selama ini kenapa kamu tuh sering ditolak? Ya karena kamu belum punya kelebihan, belum punya prestasi, belum punya karya. Sehingga nggak ada jaminan ketika cewek ini milih kamu, dia akan bahagia. Sesimpel itu bro. Nah, cara yang ketiga adalah kalau kamu mau PDKT, kamu itu bisa menawarkan, kamu itu bisa kode-kode bahwa kamu itu punya pekerjaan yang bagus, punya bisnis yang bagus, atau karir yang matang, atau mungkin kamu juga bisa bilang bahwa kamu ini adalah seorang pengusaha. Kamu bisa pilih itu salah satunya ya. Kamu bisa bilang, oh aku ini punya pekerjaan yang bagus, nah, kerjaanku di sini gitu.
atau aku punya bisnis ini, atau kamu bisa bilang karir kamu sekarang melejit dan lain sebagainya. Karena pekerjaan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri buat si wanita. Gue kasih contoh seperti ini. Misalkan kamu masih kuliah ya, anggap aja kamu masih kuliah S1 gitu. Terus kamu ngedeketin satu cewek gitu. Nah, ternyata banyak juga teman-teman kamu juga ngedeketin dia. Nah, bedanya adalah kamu ini punya usaha, udah mateng, udah menghasilkan uang gitu. Pasti cewek akan milih kamu. Kenapa? Karena teman-teman kamu yang lain gak punya kerjaan. Mereka semua hanya mengandalkan harta dari orang tua. Sementara kamu lebih mandiri. Nah, poinnya di situ. Kalau misalkan teman-teman kamu udah punya kerjaan semua, ya cobalah kamu memiliki pekerjaan yang unik. Pekerjaan yang gajinya mungkin lebih tinggi atau masa depannya lebih bagus gitu. Sesuaikan saja dengan kondisi kamu. Yang keempat adalah karakter. Kalau misalkan kamu nggak bisa punya skill, nggak bisa punya karya, nggak bisa punya pekerjaan yang bagus atau bisnis yang bagus, kamu masih bisa menawarkan karakter. Karakter ini bukan bukan pria misterius, pria sigma male, pria alpha male, bukan, karena itu susah untuk diterapkan di dunia nyata, apalagi kalau kamu miskin. Nah, yang bisa kamu terapkan adalah karakter ini. Contohnya yang paling masuk akal adalah kerja keras, positive vibes, kreatif. Kreatif ini artinya kamu itu bisa melihat berbagai peluang. Kamu kreatif ini artinya kamu bisa menciptakan inovasi tertentu gitu. Karena gini, biasanya mahasiswa itu selalu ada yang namanya lomba karya, atau istilahnya Istilahnya lomba untuk membuat inovasi di bidang penelitian atau penemuan tertentu. Nah, kamu kalau misalkan miskin dan nggak punya segala macam, kamu bisa ikuti hal-hal tersebut untuk mendapatkan pengalaman, sehingga kamu tuh yang awalnya nggak punya skill jadi punya skill. Jadi kalau kamu itu miskin, bego, mukanya jelek, ya kamu itu harus punya yang namanya karakter kerja keras, tahan banting pantang menyerah gitu. Kalau kamu udah miskin, mukanya jelek, bego, tapi kamu leha-leha, nggak mau kerja keras, ya siapa yang mau nerima kamu, bro? Sesimpel itu. Jadi kalau kamu ngerasa saat ini kamu masih minder, ya kamu harus kerja lebih keras daripada orang lain agar kamu itu bisa mencapai kesuksesan menurut definisi kamu sendiri. Tips yang terakhir adalah kalau kamu PDKT sama cewek, kamu itu bisa menunjukkan, kamu bisa menawarkan bahwa kamu itu punya kehidupan yang asik, punya kehidupan yang menyenangkan. Contoh misalkan kamu itu ada waktu buat ngerjain hobi, buat ngerjain passion kamu, buat ngerjain kegiatan pekerjaan kamu atau job desk kamu. Namun di sisi lain kamu itu juga punya waktu untuk liburan, kamu punya waktu untuk komunitas kamu punya waktu untuk healing tipis-tipis, dan semua itu bisa kamu buktikan di posting di sosial media. Jadi ketika cewek itu PDKT sama kamu, dia itu sudah ngelihat gitu bahwa wah, profil Instagram kamu itu keren gitu, kamu pernah jalan-jalan, kamu pernah kesana, pernah kesini gitu, sehingga cewek itu akan melihat bahwa oh, ini cowok kehidupannya menyenangkan, sehingga cewek akan tertarik untuk masuk ke kehidupan kamu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kehidupan kamu itu cuma di atas kasur, 24 jam di kamar, dan juga menghabiskan banyak tisu, nah itu yang harus kamu ubah, bro. Oke, gue akan rekap sekali lagi. Kalau kamu PDKT, kamu harus menunjukkan atau menawarkan beberapa hal berikut ini. Pertama, skill kamu. Kedua, karya atau prestasi. Ketiga, kamu bisa menawarkan pekerjaan, bisnis atau karir kamu. Yang keempat, kamu bisa menawarkan karakter kamu yang tegas, unik, kerja keras, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, coba kamu tunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang asik dan menyenangkan. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kamu punya gagasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sukses, bro.